jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang, kita akan membuat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Mari kita simak penjelasan berikut, teman. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan loh. Konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain, yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1, yaitu tikus, kelinci, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 kelaparan, bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan hewan-hewan mencari makanan di luar hutan atau di pemukiman seperti yang sering kita lihat di berita-berita. Nah, kalian sudah mengerti bukan bahaya merusak ekosistem yang menyebabkan berubahnya jaring-jaring makanan? Agar jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan tetap terjaga, kita harus ikut menjaga ekosistem hutan. Indonesia merupakan negara yang beragam, baik dari segi suku, budaya, maupun kondisi geografisnya. Keragaman yang dimiliki dan karakteristik wilayah yang berupa kepulauan merupakan potensi perpecahan atau perselisihan makin besar. Namun, potensi perpecahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI dapat dihindari dengan menumbuhkan dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di antara rakyatnya. Manfaat persatuan dan kesatuan yang pertama, mendukung program pemerintah untuk mensukseskan pembangunan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan sesama warga masyarakat. Dan yang ketiga, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Negara yang rakyatnya bersatu akan mempermudah pencapaian tujuan nasional. Jika tujuan nasional negara tercapai, maka kesejahteraan rakyatnya akan terjamin. Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Perbedaan-perbedaan yang ada seringkali menimbulkan pertentangan atau perselisihan. Hal ini membuat kehidupan menjadi tidak harmonis. Cara menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghargai perbedaan antar suku, ras, agama, dan budaya. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Ada beberapa sikap yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Individualisme atau egoisentrisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Etnosentrisme, yaitu pemikiran menganggap bahwa kebudayaannya lah yang terbaik dan meremehkan kebudayaan orang lain. Ada juga huru-hara dalam menyelesaikan masalah. Gotong royong. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang bertujuan untuk mencapai kemajuan bersama. Gotong royong menjadi kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Manfaat gotong royong. Yang pertama, menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Yang kedua, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tradisi beragama di Bali. Salah satu upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan adalah dengan menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini terlihat dari masyarakat Bali yang hidup dengan rukun dan damai, dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Manfaat dari kerukunan umat Islam maupun masyarakat Bali yang beragama Hindu. Yang pertama,
dapat terhindar dari perpecahan antar umat beragama. Yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya. Yang keempat, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Dan yang kelima, lebih mempertebal keimanan. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia. Posisi tersebut memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Hal itu mempengaruhi budaya Indonesia menjadi semakin kaya dan beragam. Dan yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Selain keuntungan, letak strategis juga dapat menimbulkan kerugian. Misalnya, banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia, karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Hal ini menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia menjadi penghasil sumber makanan laut seperti ikan, udang, tuna, dan rumput laut, sehingga masyarakat Indonesia dapat menjual hasil sumber makanan laut tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain dari potensi maritim, kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung,
serta tanaman unggul. Banyak hasil pertanian yang telah diekspor ke luar negeri, seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan. Kedua potensi tersebut harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Komunikasi yang baik memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Selain komunikasi, sarana transportasi juga penting. Transportasi memudahkan proses distribusi barang. Transportasi juga dapat mempercepat perpindahan penduduk. Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, potensi maritim dan agraris Indonesia dapat ditingkatkan. Hal ini akan mengarah pada tercapainya pemerataan kesejahteraan penduduk Indonesia. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran tematik tema 5 subtema 3 muatan IPS pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman.